di tengah kesibukan kamu nyanyi, kamu tetap bisa menyelesaikan studi kamu gitu loh. Iya. Kamu bidang apa sih? Sistem informasi, ngoding. Ngoding? Iya. Lah? Aku nulis di saat aku lagi hancur-hancurnya dibodoh-bodohin sama cowok. Iya. Ada cowok kamu di sini tapi terus Nggak cerita. apa, dia tahu ceritanya. Dia Oke, tahu cerita tentang tahu lu. ceritanya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan G. Meiska. Halo. Bener ya G? Bener G. Karena from Bali ya. Karena from Bali ya. Yang katanya adalah Ratu Galau. Wis, yang bener. Kayak belum di Ratu ya, Princess. Oh, Princess Galau ya. Princess Galau. Iya, iya. Begitupun juga dengan single terbarunya Meiska yang enak banget. Kamu dengerin loh. Single terbaru kamu yang berjudul Datang Tepat Waktu. Yang katanya merupakan kisah nyata. Walaupun bukan kisah nyata kamu ya. Tapi itu kisah nyata beneran ya? Kisah nyata penciptanya. Penciptanya ya. Oke, nah makanya kalian harus dengerin. Udah ada MV-nya belum sih? Kenapa? MV-nya udah ada? MV-nya nggak ada, tapi adanya visualizer, lirik video. Lirik video kalian langsung dengerin, langsung nonton juga visualizernya. Liriknya udah available juga, kamu bisa lihat juga, bisa biar makin menghayati ya. Apalagi Meiska nyanyi gitu loh. Iya kan, dengerin sambil baca gitu kan. Lama-lama hafal, terus kalau nonton konser aku jadi bisa nyanyi bareng. Nah, Meiska, welcome. Di podcast Vokal Plus. Kita bertemu kembali setelah bertahun-tahun ya. Setelah bertahun-tahun kita gak ketemu. Tapi aku mengikuti terus perjalanan kamu di sosial media. Thank you. Luar biasa. Kamu sampai sekarang sungguh perjalanan yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan juga sangat inspiratif. Yang pasti tujuan aku pengen kamu menginspirasi teman-teman yang nonton nih. Iya pastinya ya. Jadi Meiska, boleh gak sih kita mundur, kita ajak teman-teman mundur ke awal-awal? Boleh banget dong, karena seru banget ceritanya ya. Iya. Kan aku baru tahunya kamu nih, boleh ya sebut The Voice Kids? Boleh. Zaman dulu ya? Dimana kamu berumur berapa dulu? 15 tahun, masih kecil. Gimana sih, Meiska awalnya kamu tahu kayak, aku tuh, I wanna do this, I wanna sing. Aku tuh sebenarnya emang nyanyi tuh hobi ya dari kecil. Tapi itu ikut The Voice Kids itu dipaksa mama, coach. Hah? Aku dipaksa mama. Dipaksa mama? Jadi yang season 2 aku sebenarnya ikut. Oh. Season 2 aku ikut audisi di Bali tapi gak lolos kan. Terus jadi malas lagi. Malas ikut-ikutan lomba gitu kan. Tapi di season 3 nih mama maksa. Ikut. Kalau enggak kamu stop nyanyi ya. Digituin, diancam kan. Oh, diancam stop nyanyi ya gitu? Iya, stop nyanyi. Padahal kan aku les nyanyi, lomba-lomba kan. Terus karena ancaman itu aku takut. Jadi aku ikut lah The Voice Kids season 3. Ternyata lolos. Ada hikmahnya ya dipaksa itu ya? Ada hikmahnya gitu. Tapi aku dengar katanya justru kalau dari keluarga kamu kayaknya lebih suka ngerok ya? Ngerok? Iya gak sih? Ngerok punggung kali? Oh enggak ya. Soalnya aku sempat dengar dulu kayak papa kamu lebih ke musik rock gitu. Papa iya suka dengar musik rock gitu. Papa tuh dulu dia sempat jadi model MV-nya Saigon Cake. Oh iya? Iya, terus dia jadinya dengerin musik unik sekali. Iya, yang kayak gitu-gitu lah musiknya. Di mobil tuh musik-musik kenceng gitu, sangat berbeda sama aku. Nah, makanya tuh gimana tuh? Ya, gak apa-apa sih, perbedaan yang menyatukan kita ya. Tapi yang penting tetap support orang tua ya, dari awal tuh. Papa awalnya gak support. Papa aku awalnya gak support nyanyi. Oh iya? Aku gak tahu kenapa. Aku sampai sekarang pun gak tahu alasannya apa. Aku karena lebih banyak cerita-cerita ke mama kan. Ke papa tuh agak canggung. Papa tuh sempat gak ngizinin. Kayak bilang udah gak usah nyanyi, belajar aja gitu. Padahal kan aku belajar sambil nyanyi juga bisa kan. Tapi aku bodo amat karena ada support dari mama. Ada support dari keluarga besar juga. Aku tetap nyanyi. Terus semenjak nyanyi itu lumayan menghasilkan kayak juara-juara gitu. Terus juara ada duitnya gitu kan. Itu yang penting ya teman-teman ya. Terus papa udah mulai kayak luluh sedikit gitu. Sekarang akhirnya udah mulai support sih. Iya, ngomong-ngomong belajar sambil nyanyi, itu pun yang sekarang kamu sedang lakukan dan sudah lakukan kan. Kamu sekarang sedang nunggu wisuda. Jadi kemarin-kemarin selama kuliah tuh aku sambil nyanyi juga. Itulah hebatnya ya. Aku juga pengen kamu juga cerita ya, maksudnya di tengah kesibukan kamu nyanyi,
kamu tetap bisa menyelesaikan studi kamu gitu loh. Iya. Kamu bidang apa sih? Sistem informasi. Sistem informasi ya. Gimana tuh kamu nyambungin ke dunia musik gimana tuh? Sebenarnya jauh sekali ya. Sistem informasi kan ngoding tuh. Ngoding. Iya. Lah, oke. Aneh kan? Aneh banget. Jadi kamu belajar apa? Python, JavaScript gitu? Iya, aku belajar Python, C++, HTML gitu-gitu. Oh my God. Okay. Belajar bikin web sistem sangat jauh kan sama nyanyi. Jadi kayak ya itu dijalanin aja walaupun gak nyambung, tapi stresnya di situ. Iya. Stresnya di kuliah, iya. Healingnya ke nyanyi. Tuh guys, makanya kalau kamu sibuk kuliah, sibuk kerja, harus nyanyi juga karena ternyata bisa jadi healing ya. Iya, nyanyi tuh healing banget sih. Oke, keren. Nah, masih di kita kembali ke zaman kamu 12 tahun tadi ya. Kamu kan The Voice Kids sempat mendapat tantangan dari papa, tapi support dari mama gitu ya. Iya. Akhirnya kamu lolos gitu. Dan kamu ketemu waktu itu Coach Marcel kalau nggak salah. Iya, Coach Marcel. Pelajaran apa yang dari dia atau pengalaman The Voice Kids in general yang kamu bawa sampai sekarang nih sebagai princess galau? Apa ya, Coach Marcel kan setipe juga tuh lagu-lagunya kayak semusim gitu-gitu kan, Pericintaku. Dia tuh yang aku inget ngajarin selalu tentang diafragma ya, pernafasan diafragma. Teknis ya justru teknis. Okay. Tapi itu emang susah banget, bahkan sampai sekarang aku suka lupa gitu, kelupaan kalau nyanyi ngingetin diafragma kan. Terus aku juga inget dia ngingetin tentang attitude sebagai penyanyi. Ini. Iya kan. Itu tuh sejak awal tuh ditanamkan tuh ya. Iya, bukan cuma ke aku tapi ke anak-anak yang lain juga. Tim Marcel, kita diingetin untuk sebagai penyanyi attitude di panggung harus dijaga, tapi di luar panggung juga harus dijaga. Dan itu ternyata works banget karena kan kita sebagai penyanyi, entertain gitu, ketemu sama banyak orang gitu-gitu. Nggak semua orang bisa cocok ngobrol sama kita. Exactly. Jadi kita harus menjaga itu. Dan itu tuh ternyata penting banget. Makasih Coach Marcel. Itu iya. Itu kamu sebagai penyanyi di usia yang sangat muda, kamu menyadari, menurut waktu itu kamu mikirnya nggak penting gitu. Apa gimana sih? Aku udah lumayan jengah ya, karena itu kan umurnya udah lumayan dewasa 15 tahun dibanding teman-teman yang lain. Dan selain Coach Marcel, orang tua aku juga ngingetin. Jadi aku udah menerapkan sih itu dari dulu. Penting banget guys ya. Mungkin itu juga salah satunya membawa Meska kesuksesan sekarang ini karena si attitude itu. Ya, saya tentu selain diafragma ya. Selain diafragma. Karena lagu-lagunya Meska itu harus banget pakai diafragma. Lagu-lagu begitu tuh susah loh. Iya. Lagu-lagu balat susah, balat ya. Iya. Itu susah loh dinyanyiin. Jujur aku sampai ngomong ke teman-teman di Sony Music, Kak, kenapa sih lagu aku dibikinnya susah-susah terus gitu? Karena capek nyanyiinnya. Berarti mereka percaya sama kamu dengan kemampuan yang kamu miliki sehingga saat kamu menyanyikan baik secara teknis maupun secara delivery itu luar biasa. Terima kasih. Termasuk si single terbaru kamu Datang Tepat Waktu. Datang Tepat Waktu, teman-teman ingat ya. Datang Tepat Waktu. Ini lagu yang aku dengerin juga selain enak, tapi gue yang namanya juga sebagai musisi dan vocal coach ya. Bawaannya pengen nganalisa mulu. Gitu ya. Iya, dan aku merasa vokal kamu cocok banget sama lagunya. Thank you, Coach. Dan delivery-nya sangat keren. Jadi langsung dengerin. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Dari The Voice Kids, di mana kamu ya bisa dibilang cukup sukses ya. Iya. Tapi di kompetisi selanjutnya bisa dibilang kamu terhenti langkahnya. Apakah ini kita ngomongin idol ya? Iya. Apakah waktu itu kamu sempat merasa down kayak wah kok gue ternyata gini ya gitu. Itu tantangan yang real banget waktu itu. Jujur rasanya pasti ngedown. Karena sebelumnya kan sampai 6 besar tuh The Voice Kids. Itulah makanya. Iya kan. Terus di Idol, tapi aku menyadari juga bahwa saingannya banyak banget. Asik. Jadi kayak penyanyi-penyanyi ada Kak Kiki Adiba, ada Mahalini, ada Lyodra gitu-gitu kan. Aku tuh dari awal emang udah rada insecure sendiri. Dari awal udah insecure sendiri? Iya, jadi tuh di umur-umur perbatasan antara remaja mau ke dewasa, Coach. Jadi rada mentalnya goyang gitu. Terus nyanyinya juga aku berasa belum mateng untuk di peralihan itu. Jadi nyanyi di eliminasi 1 tuh aku bawain lagu apa ya? Cinta Mati. Itu tuh kayak nggak maksimal bawainnya. Terus tereliminasi lah di sana. Aku nangis karena ngedown tuh pasti ngedown. Terus
walaupun banyak ya teman-teman yang tereliminasi juga, tapi itu tetap sedih aja bawaannya. Cuman kayak aku juga sadar diri bahwa saingannya banyak, jadi nggak apa-apa lah. Tapi aku senang banget loh ikutan Idol 10 itu. Kenapa? Karena semuanya naik-naik semuanya sekarang ya kan. Kayak bisa lihat ada Audella, ada Ziva. Jadi itu aku bangga lah ikut di season pernah itu. Ada di situ ya? Iya, pernah menjadi bagian dari Idol 10. Iya. Apakah itu kan tadi kamu juga bilang itu di masa transisi kamu ya, dari remaja menuju pendewasaan. Apakah bisa dibilang ya sebuah kegagalan yang menghentikan kamu di situ itu menjadi gemblengan buat kamu apa waktu itu kamu malah aduh deh gue kayak udah gitu. Nah beda sama yang di The Voice Kids kan aku tuh jadi males ya. Tapi di sini aku jadi lebih semangat gitu. Justru lebih semangat. Aku kayak menganalisa gitu kekurangan aku apa ya waktu itu. Aku nontonin video aku waktu audisi. Iya. Nontonin bareng sama mama, walaupun mama bukan vocal coach, bukan yang ngerti nyanyi, tapi mama juga mengamati gitu, oh kamu kurang di penghayatannya, terus aku juga artikulasinya kurang bagus, tapi yang aku ngeh banget tuh penjiwaannya kurang coach, mungkin karena udah grogi duluan ya, jadi ngaruh. Aku tipe yang belajar sih waktu itu. Itu tertampar nggak waktu itu? Tertampar banget. Bahkan itu bukan di suara doang, dari semua aspek ya, kayak penampilan pun aku belum matang saat itu. Terus cara ngomong ke juri juga belum yang belum meyakinkan gitu loh. Jadi aku belajar dari sana. Berarti bisa dibilang dong bahwa momen itu merupakan your turning point, di mana kamu benar-benar menjadi Meiska yang seutuhnya gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Asik. Karena kan itu kan lumayan dari yang kamu top 6 ya kan, kamu mungkin berada di atas angin, tiba-tiba kamu harus terhenti awal dan kamu analisa bersama mama kamu dan itu terjadi sebuah pergolakan mental gitu. Hingga akhirnya kamu benar-benar menyadari bahwa aku pengen menjadi seorang seniman musisi yang terus lebih baik lagi. Dan terbukti ya teman-teman ya, memang karya-karya MSK ini luar biasa, nggak cuma di Indonesia dong, bahkan sampai ke luar negeri juga ya. Nah itu teman-teman ini adalah inspirasi yang sangat menarik ya. Sebuah kegagalan itu bukan menghentikan kalian, tapi malah harusnya mempropel kalian ke benar ke selanjutnya ya, biar jadi lebih baik lagi. Nah aku tapi penasaran nih, ada masa jeda dari lomba-lomba segala macam ke dunia yang sesungguhnya, dunia musik Meiska yang sesungguhnya. 4 tahun, lama 4 tahun itu. Lama. Apa yang terjadi Meiska? Itu aku balik sekolah aja sih coach. Balik gitu. Sekolah karena masih kecil, masih sekolah, jadi fokusnya ke sana. Tapi aku tetap jalanin musiknya di cover-cover itu. Nah itu dia. Gitu, aku tetap latihan-latihan dari YouTube kayak gitu-gitu, dan Vokal Plus juga gitu. Asik. Beneran loh. Oke, berarti bisa nggak kalau aku bilang gini, memang ini ada dunia lomba, ada dunia profesional bersama Sony kan. Nah di jeda ini adalah tempat kamu tetap bermusik. Oke. Tapi secara memanfaatkan media sosial ya. Iya benar. Strategi apa waktu itu yang kamu gunakan di media sosial kamu? Ada nggak sih kayak, gimana caranya kamu tetap ada di media sosial yang tetap di atas lah gitu loh? Aku tuh sering cover terus aku pakai hashtag gitu loh coach. Maksudnya? Jadi kan kalau misalnya cover doang, tapi di captionnya tuh nggak ada hashtag, orang tuh nyarinya harus ke username gitu kan. Iya. Tapi kalau pakai hashtag, orang tuh bisa nyari hashtag misalnya cover gitu. Iya. Jadi orang bisa lihat dari situ, terus nge-mention media-media musik kayak gitu-gitu. Terus kolaborasi sama teman-teman, kolaborasi online waktu COVID kayak gitu-gitu. Kamu lakuin tuh ya? Iya, aku lakuin. Jadi itu tuh lumayan bikin aku konsisten di dunia cover-cover. Konsisten. Gitu. Apa sih yang bisa bikin kamu konsisten? Karena orang tuh kalau nggak gini, kalau orang tuh sendiri ya, nggak ada manajernya, nggak ada manajemen, itu untuk mencari motivasi untuk bikin sesuatu itu cukup berat tuh. Tapi kamu bisa konsisten selama 4 tahun tuh. Siapa yang mencambuk kamu atau gimana kamu bisa terus konsisten waktu itu? Mungkin karena aku berasa aku senang sama itu. Tapi intinya kamu senang sama itu. Oke. Dan ada aspek lain juga kayak aku berasa diremehin sama orang. Coba ceritakan.
Gimana tuh maksudnya? Iya kayak misalnya tadi papa tuh rada gak suka nyanyi. Aku pengen buktiin gitu kalau nyanyi tuh works kok, nyanyi tuh bisa kok jadi sesuatu gitu. Terus ada juga teman-teman aku yang pernah ngebully aku waktu aku ikut vokal group. Mereka ngebully kayak gak akan jadi apa-apa kayak gitu-gitu kan. Oh my God. Iya bahkan sampai ngebullynya fisik gitu. Awalnya dari vokal group dibully. Terus sampai fisik juga ke bawah-bawah. Jadi aku tuh sedih dan aku juga pengen ngebuktiin ke mereka kalau aku bisa. Itu ngaruh banget. Jadi ada motivasi untuk aku harus bersinar di dunia kedepannya nanti gitu. Gitu ya. Jadi ketika kamu dihadapkan pada hambatan-hambatan tadi, bukannya bikin kamu putus asa atau stop, malah bikin kamu makin membara ya. Lihat ya. Itu keren banget Lihat sih. ya. Lihat ya. Itu malah kamu jadikan bahan bakar untuk terus berkarya. Benar. Guys, ini keren banget percakapan dengan Meiska ya. Kayak, keren. Nah, terus gimana ceritanya kamu bisa gabung sama Sony akhirnya? Nah itu dari cover-cover itu. Dari cover, oke. Ini juga pelajaran penting ya teman-teman ya. Iya. Masih nyambung Ternyata ya. Karena aku suka cover, suka di-repost sama Vokal Plus salah satunya juga suka di-repost. Terus mungkin dari situ orang Sony, ada Kak Kananta, ENR dari Sony, dia tuh menemukan aku dari sosial media. Video cover aku dilihat lah sama dia. Terus dia nge-reach out aku. Dia nanya, Meiska kamu udah ada label belum? Terus aku bilang lah belum Kak. Waktu itu ada yang megang aku di Bali, manajer. Cuman ya itu lepasan aja. Terus ditanya udah label belum? Aku bilang belum. Terus ditawarin lah untuk gabung sama Sony. Ceritanya emang dari sosmed sih. Gila ya, tapi ya gitu ketika apa sih semangat bermusik kamu, kreativitas kamu pancarkan ke luar sana, akan nyambung dengan pihak-pihak yang memang seharusnya bertemu, ngerti sih kayak sebutannya apa itu? Pokoknya yang memang harus bertemu, tapi intinya adalah kamu harus keep creating dan terus membuat sesuatu itu loh. Iya, nggak boleh di situ aja sih. Kita harus tetap gerak menurut aku. Harus tetap gerak ya. Itu quote penting teman-teman ya. Apapun yang terjadi, bahkan Meiska nggak cuman dibully atau mendapat penolakan dari papanya sendiri, bahkan sempat gagal juga di suatu kompetisi, tidak menghentikan. Saya berjuang. Berjuang itu suatu pelajaran besar banget. Nah, apakah lagu yang waktu itu pertama bagi kamu adalah Hilang Tanpa Bilang itu? Sebenarnya sebelum sama Sony aku pernah rilis lagu sendiri. Oh gitu. Ada beberapa lagu lah, itu produksinya juga dibantu sama kenalan aku. Terus karena belum ngerti kan ya, aku jadi uploadnya di YouTube doang. Oh gitu? Iya, jadi di DSP. DSP sekarang ada? Di YouTube ada, tapi di sini kayaknya nggak ada deh. Di sini nggak ada? Oh. Di sini nggak ada. Oke. Terus setelah sama Sony, rilislah Hilang Tanpa Bilang. Oh. Jadi itu single pertama sama Sony. Iya. Sebelumnya aku udah pernah. Terus Hilang Tanpa Bilang ini ternyata setelah beberapa bulan kok naik. Banyak yang dengerin. Padahal aku gak expect apa-apa kan. Karena kan aku udah lumayan lama diem tuh ya. Gak ikut kompetisi nasional. So aku rilis lagu ternyata banyak banget yang dengerin. Banyak yang pakai soundnya. Itu tuh rasanya kayak terbayarkan gitu loh, usaha aku selama ini cover-cover, terus lomba-lomba. Aku seneng banget sih di situ. Itu sebuah fenomena loh, bukan sekedar naik doang. Tapi fenomenal loh lagu itu ya. Tapi katanya lagu itu personal buat kamu. Iya, pasti. Karena kan temanya galau ya. Itu kan cinta-cinta monyet. Cerita aja walaupun ada pacar kamu di sini. Gak apa-apa. Ya, itu kan cerita tentang mengghosting ya. Nah, biasa lah ya kalau zaman PDKT itu kan banyak yang kayak udah deket rasanya kayak udah bakal ngarah ke pacaran nih. Tapi ternyata di pertengahan gak jadi. Karena dia ngeghosting. Ya itulah yang saya tuangkan di Hilang Tanpa Bilang. Ini penciptanya sama Datang Tepat Waktu. Oke. Memang ini ya galau, dan ketika bertemu dengan suara kamu terelevate kegalauan itu. Untungnya ya. Untungnya. Tapi emang kamu pernah di ghosting? Pernah lah. Pernah. Kayaknya semua orang juga pernah gak sih? Oh gitu. Coach Indra waktu zaman pacaran. Jangan bawa aku ya. Ini tentang kamu. Iya. Tapi kamu mengghosting pernah juga? Iya pernah juga. Oh pernah juga. Iya gak sih? Ya manusiawi. Makanya membawakan Hilang Tanpa Bilang itu bisa segitu
relate-nya dengan orang, karena memang pernah menjadi dua belah pihak ya. Iya. Baik pelaku maupun korban. Iya, itu dia kuncinya. Oke. Tapi aku pengen tahu deh, kan kamu bilang nih lagunya ditulis sama lagu yang single terbaru kamu ya, Bintang Tepat Waktu, Kak Trakas. Mas Trakas. Proses kreatifnya gimana waktu itu? Kan kamu juga senang bermusik lama sebelum kamu single inilah gitu. Apakah kamu tipe penyanyi yang ngubek-ngubek sisi kreatifnya, atau waktu itu kamu karena aku baru di Sony, aku terima aja deh apapun yang dibikinin gitu? Jadi itu walaupun lagu pertama aku udah lumayan berani sih untuk ngubek-ngubek lagunya. Oh, kamu ngubek-ngubek. Oke. Aku ngulik, terus mereka tuh ngasihnya udah jadi sebenarnya. Yeah. Tapi tuh aku rada nggak serk sama verse-nya waktu itu. Kayak verse-nya harusnya yang sekarang kan udah jadi tuh, bukankah kau yang datang kepadaku gitu. Kalau dulu sebelum aku revisi dia, bukankah kau yang datang kepadaku, kayak gitu. Aku pengen bikin dia lebih bright di awal, jadi aku ubah ke itu apa ya bahasanya ya Coach ya. Kayak gitu. Iya. Itu tuh aku ingat banget, aku lagi di Lombok sama mama. Aku dengerin itu di kamar mandi. Terus aku kepikiran gitu untuk ngubah. Terus bridge-nya juga, andai ku tahu akan sesakit ini. Itu aku sama mama ngubah bareng. Wow. Gitu, seru banget sih. Wow, tuh prosesnya. Itu menarik tuh. Maksudnya, aku juga sering bilang gitu, kalau penyanyi bagus itu adalah penyanyi yang tahu apa yang dia mau. Dan kamu, Meska adalah penyanyi yang tahu apa yang dia nggak terima-terima aja gitu ya. Kamu juga berkontribusi kepada lagu-lagu kamu gitu. Apakah lagu Datang Tepat Waktu begitu juga prosesnya? Kalau Datang Tepat Waktu sih karena aku udah suka banget sama semuanya, jadi aku terima. Jadi Dan kamu udah kerja sama lama juga sama? Iya, udah beberapa kali kerja sama. Jadi kamu udah saling mengenal. Iya. Dia juga kenal sama kamu juga kenal. Ngaruh kan? Iya. Karena aku kebayang kalau aku jadi penulis lagu, ketika aku tahu oke ini lagunya yang nyanyiin ntar Meska nih. Iya. Aku udah kebayang kayak melodinya gini pasti enak nih kalau Meska nyanyi. Iya benar. Jadi udah ada chemistry-nya kayak dalam bekerja sama. Iya. Waktu itu lagu Hilang Tanpa Bilang juga sampai mendapatkan penghargaan ya. Sampai ke Malaysia segala. Sampai Malaysia. Itu penghargaan apa Gimana tuh? Double platinum itu. Oh iya, double platinum. Itu tuh kayaknya karena pendengar lagu Hilang Tanpa Bilang sampai Malaysia juga banyak gitu. Jadi aku dapat penghargaannya. Kamu nyangka maksudnya dari awal pas kamu bikin lagu itu, oke, nih buat kamu Malaysia. Enggak lah. Kamu gak nyangka berarti bakal. Mungkin lah aku mikir kayak gitu. Karena anak Bali ke Jakarta gitu tiba-tiba. Masa iya aku udah expect ini lagu bakal sampai luar negeri. Apalagi bahasanya bahasa Indonesia kan gitu. Aku tuh bukan tipe yang optimis segitunya. Terus tiba-tiba dapat kabar kalau ini dapat double platinum. Aku tuh seneng banget. Aku berasa diapresiasi banget. Terus aku jadi semakin semangat lagi gitu. Ayo Kak rilis lagu lagi yuk gitu. Jadi nagih. Iya, nagih ya. Iya sih. Siapa sangka coba? Iya gak sih? Maksudnya kalau aku sih nyangka, Meska gitu loh ya kan. Tapi Meska sendiri tentu ya datang dari Bali, Jakarta, gabung sama Sony ya kan, tato nulis lagu, double platinum, orang pakai soundnya gitu. Iya. Menurut kamu kenapa orang pakai soundnya sih Mes waktu itu ya? Kayaknya emang lagi zaman orang-orang lagi pada galau ya. Zaman ghosting tuh lagi naik banget waktu itu. Iya lagi naik banget. Zaman ghosting lagi naik ya? Iya. Kenapa manusia-manusia di bumi ini kenapa suka nge-ghosting? Aku gak ngerti juga. Kayaknya relate ya ke teman-teman. Jadi mereka tuh suka dengerin, suka nge-post di story pakai potongan lirik gitu-gitu kan. Iya. Itu sih poinnya, harus relatable. Nah kan kamu berarti kan setelah rilisnya itu ya, itu tentang ghosting. Terus kamu harus lanjut lagi dong sebagai seorang artis, sebagai seorang seniman. Melanjutkan nih perjalanan karir kamu. Dan disitulah kamu juga melakukan kolaborasi dengan orang-orang hebat ya, salah satunya dengan Mas Bontot ya. Iya. Nah lagu apa begitu Mas Bontot? Itu lagu Kembalilah. Kembalilah itu ditulis sama Kak Clara Riva. Itu juga. Iya kan, dia juga jagoan banget nulis. Sekarang udah banyak banget tulisannya yang boom. Nah itu diproduksinya sama Mas Bontot. Itu pertama kali banget ketemu. Rekamannya di Backbeat. Bintaro. Oh di Backbeat. Di Backbeat. Terus kayak aku tuh belum pernah kan ketemu langsung in person gitu. Bahkan sama Mas waktu Bontot. iya. Oh gitu terus.
Enggak waktu itu. Waktu itu ya. Terus koordinasi juga aku nggak langsung gitu lewat Sony kan. Terus ternyata pas rekaman beliau datang untuk ngeliat, untuk support. Terus kayak aku dipuji gitu, bagus lagunya, bagus suaranya. Padahal tuh kakak bilang ke aku, Mas Bontot jarang loh muji orang. Emang iya? Betul. Aku tuh jadi tinggi gitu. Iya. Itu kebayang kan? Sih. Iya, dipuji kayak gitu. Mas Bontot tuh seleranya spesifik dia. Oh gitu. Rapi banget. Makanya kalau kamu lihat Mas Bontot video-videonya main gitar, rapi kan? Iya. Dia tuh sangat teliti banget. Makanya sampai dia bilang dia suka sama kamu. Wow, itu suatu komplimen yang serius sih buat aku. Aduh, thank you loh. Nah terus gimana tuh prosesnya? Waktu itu apakah dia selama kamu rekaman dia kayak Miska jangan gitu apa gimana? Enggak. Waktu itu ada vocal directornya, ada Mevnat. Sama Kak Mevnat. Iya. Luar biasa. Digembleng lah. Digembleng lah sama Kak Mevnat ya. Tapi seneng banget pokoknya kerja sama Mevnat, sama Mas Bontot. Mas Bontot waktu itu datang untuk ngeliatin aja sih, Terus mungkin dia juga pengen tahu gitu, habis rekaman kan bisa berubah-ubah tuh musiknya. Betul. Mungkin pengen lihat itunya juga. Gitu. Sama Mevnat ada gini ya, kayak dipanjangin atau dihilangin gitu ada nggak? Iya biasa lah hal itu ngasih keluar rekaman. Iya. Tapi seru banget. Banyak yang ngomong Mevnat galak kan. Betul. Iya kan, galak terus takut gitu. Iya. Tapi aku justru seneng banget loh. Seneng banget sama Mevnat karena detail banget. Ya. Terus aku rasa kayak pas banget gitu sama karakter vokal aku. Nah buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama nama Irfan adalah Irfan Atadiningrat, seorang vokal director legenda ya, yang telah mendirect banyak sekali penyanyi dan aku tuh menganggap dia tuh sebagai guruku. Bahkan aku sampai berhenti direct vokal. Oh iya. Karena aku gila udah kalau vokal director tuh kayak dia, berarti gue mungkin gak usah deh, gue fokus di coaching aja. Oke, tapi itu menarik ya, itu merupakan satu apa ya kalau ngebayangin perjalanan kamu dari tadi tuh, dari The Voice Kids, Idol, kamu fokus ke studi, bikin cover di media sosial, rilis single, ya kan, terus sampai ke luar negeri, terus ketemu sama Topati, ketemu sama Eva tuh, kayaknya asik banget gitu loh, perjalanannya tuh kayak manjatnya enak gitu. Iya. Nah dari sini, ya, kamu kemudian menuju ke satu milestone sebagai seorang musisi kamu menurut aku, yaitu album pertama. Nah gimana tuh prosesnya? Kok di zaman sekarang kok mau sempet-sempetnya gitu mau bikin album gitu loh? Iya. Aku juga worry banget sih waktu itu. Sebenarnya itu udah rilis kayak 3 atau 5 single gitu kan. Terus dari label baru ngomong, Miska kita habis ini rilis album ya, kayak gitu. Kan takut ya, lagunya baru dikit, orang juga baru aware gitu sama nama Miska gitu-gitu kan. Sedangkan teman-teman aku tuh yang di Sony juga mau rilis EP. Terus aku mau album, aku tuh takut banget. Aku nggak percaya gitu sama diri aku sendiri. Sempat meragukan diri sendiri. Iya, bahkan sama orang juga aku nggak percaya gitu. Akhirnya aku menolak dong. Aku bilang, Kak, jangan dulu deh, nanti aja gitu. Cuman waktu itu tuh panggungan aku lagi jalan banget, offer aku. Terus mungkin dari situ juga mereka mikir, tapi ini bagus loh Miska untuk kamu manggung. Jadi kamu manggung stok lagunya banyak. Terus mana tahu nanti rezekinya sama kayak Hilang Tanpa Bilang, kayak gitu-gitu kan. Terus karena diyakinin kayak gitu, aku jadi, oh ya udah deh boleh gitu. Terus kita produksi lah 5 lagu baru lagi, kita produksi. Terus waktunya cukup singkat sih ya. Mungkin cuma beberapa bulan. Berarti nambah berapa lagu tuh? Nambah 5 lagu. Nambah 5 lagu ya? Jadi sebelumnya udah rilis 5 single, terus nambah 5 lagu baru. Langsung brok gitu? Rilis. Iya, rilis semua. 10 lagu. Banyak loh itu 10 lagu. Banyak banget sih. Karena kayak orang kayak sekarang kayak, pertama bikin album udah repot ya. Iya. Karena orang cuma ngejar 30 detik, 60 detik doang kan. Iya benar. Buat dipakai soundnya, tapi untuk, bikin album tuh kayak mensemenkan, ya kan, keberadaan kita di dunia musik yang sebenarnya. Album loh. Album. Kan kamu bilang ya, pas kamu ditawarin untuk ngalbum, asik. Ngalbum. Kamu meragukan diri sendiri. Iya. Ya kan? Apakah itu kenapa judul albumnya hanya figuran? Apa nggak ada hubungannya? Enggak. Oh nggak ada hubungannya. Kirain itu. Aku nggak expect ya ada hubungannya ternyata ya. Karena kamu merasa tidak pede gitu. Enggak bukan. Apa sih hanya figuran itu apa sih?
Itu tuh emang karena kebanyakan tema lagunya tentang second choice, Coach. Second choice? Second choice. Kalau second choice kan cameo gitu ya. Tunggu. Tolong dijelaskan, maksudnya aku gak ngerti. Second choice itu bukan satu-satunya orang di hubungan. Jadi dia tuh dicari pada saat si pemeran utamanya lagi gak bisa. Ya dicarilah si second choice ini. Sedih banget ya. Sebenarnya dia penting. Iya. Penting. Iya. Tapi bukan yang utama. Ada aja di situ. Tapi aku tuh bukan yang utama di situ. Pernah? Ya pernah. Oh my God, pernah juga? Ya pernah lah. Hidup kamu berliku-liku ya? Iya, lumayan. Pernah ghosting, pernah di ghosting. Oh my God. Gitu. Yang paling second choice dari 10 lagu itu lagu yang mana? Oh, buang waktu sih. Itu ya? Buang waktu. Itu ceritanya yang nyata loh, Coach. Aku nulis di saat aku lagi hancur-hancurnya dibodoh-bodohin sama cowok. Iya. Ada cowok kamu di sini tapi terus nggak cerita. Apa, dia tahu ceritanya. Oke. Cerita tentang tahu cerita ya. Tapi Buang Waktu adalah salah satu lagu yang kamu tulis ya? Iya, salah satu lagu yang aku tulis. Aku pengen tahu pola pikir seorang Meiska Adinda ketika menciptakan lagu, terutama untuk Buang Waktu ini. Iya. Gimana? Jadi tuh di saat lagi galau-galaunya aku mikirin, kayaknya jadiin lagu aja deh gitu kan. Terus aku mulai bikin dari notasinya tuh udah dikasih sama Sony. Jadi dikasih tiba-tiba gitu. Ini ada notasi kamu bikin ya liriknya. Wah, jadiin lagu aja nih. Terus aku bikinlah liriknya tentang dia ini. Jadi ceritanya tentang seseorang yang udah bareng, tapi belum pacaran emang. Udah 3 bulan kayak gitu, udah bareng terus. Tapi kok makin hambar gitu, makin aku nggak yakin gitu. Dia nih sebenarnya ada rasa nggak sih buat aku. Terus akhirnya ya udah memutuskan untuk nggak bareng aja. Terus ternyata setelah kita nggak bareng, aku baru tahu kenyataan bahwa dia itu selama kita dekat suka nyamperin mantannya ke rumah mantannya untuk minta balikan. Iya nggak sih, itu udah second choice terus buang-buang waktu. Gitu ceritanya. Gimana Coach? Tolong aku dengernya aja berat. Iya kan? Berat banget bro. Berat banget bro ya. Tapi kamu berhasil menuangkan dalam lirik. Iya. Kamu mulainya pengen tahu tuh. Kamu punya sebuah cerita yang kamu alami sendiri yang mana cukup berat gitu. Iya. Kata-kata pertama apa yang keluar menjadi lirik? Ya kata-kata pertama yang keluar jadi lirik adalah apa ada aku di hatimu. Apa? Apa ada aku di hatimu. Karena aku ragu kan di saat itu. Ini orang ada rasa gak sih sama aku? Makanya aku nanya. Gitu. Gila ya. Makanya gak heran karena ketika aku bilang di awal Meiska adalah ratu galau. Tapi Meiska merendah, dia bilang aku princess aja deh. Princess galau aja. Tapi enggak, itu ratu galau guys. Iya. Karena topik-topiknya yang sungguh mengena ya. Luar biasa ya. Kalau aku mau nyambung sedikit nih. Ini tentu karena kamu udah banyak ngeluarin lagu yang juga galau gitu. Apakah kamu merasa fansnya Meiska nih? Ada sebutannya kan? Mayteam yang nonton di sini ya. Aku pengen tahu nih hubungan kamu sama Mayteam seperti apa dan apakah mereka itu orang-orang yang memang pernah mengalami sakitnya? Aku tuh lumayan deket sih sama Mayteam. Aku ada grup juga sama mereka di WhatsApp. Jadi bisa kontak-kontakan langsung. Terus mereka juga suka nge-reach out aku lewat DM Instagram. Jadi kita sering ngobrol, lumayan sering ngobrol, bagi-bagi jadwal, manggung, listening session gitu-gitu. Dan mereka berperan penting banget sih buat aku karena setiap aku manggung, mereka selalu datang kalau mereka bisa. Mereka sempetin. Terus listening session itu kan acara-acara penting ya buat aku. Mereka datang, sempetin. Pulang kerja pun mereka sempetin. Langsung. Ada yang sampai izin kerja juga. Wah, demi Meiska, nonton Meiska. Demi nonton aku. Terus mereka juga curhat tentang hubungan percintaannya dan itu bisa jadi inspirasi lagu juga buat aku. Oh, kamu bisa ngambil inspirasi dari Mayteam. Jadi kalau aku lagi mentok, mereka bisa sharing ke aku juga. Gitu, seru banget sih pokoknya Mayteam. Bahkan apa ya? Maksudnya kayak yang di Jakarta seru, di Makassar aku nggak expect ternyata lebih seru lagi. Jadi apa ya? Aku yang awalnya insecure, merasa sendirian. Ternyata ada yang nemenin gitu. Lucu banget sih. Aduh,
Itu ya pentingnya. Iya. Aku rasa bahkan juga banyak dari my team yang mungkin memang pengikut kamu dari zaman kamu media sosial nggak sih? Iya. Ada. Karena kan kamu juga lumayan rutin kan waktu dulu kan. Iya. Pentingnya kita menjalin hubungan dengan pendengar kita ya. Iya. Kamu juga sebagai musisi itu merasakan hal itulah. Iya benar. Ada yang dari Malaysia juga? Oh dari Malaysia ada juga. Dari Malaysia ada juga. Cuma belum pernah ketemu. Nanti pas aku wisuda, aku ada wisuda di Malaysia juga, kita ketemu. Oh ada wisuda di Malaysia juga? Iya, aku tuh dual degree ambilnya coach. Oh gitu? Jadi di Bali 1, di Malaysia 1. Ide, tapi sempat nyanyi juga? Sempat. Tuh kan guys, saya jadi bisa ya kesimpulannya Bisa kalau kalian niat. Dan kalian happy ngejalaninnya. Aku penasaran, kamu bilang kamu. Kenapa? Kamu bilang kamu tuh di, bidangnya? Sistem informasi. Sistem informasi ya? Iya. Di mana kamu berhubungan sama teknologi dan coding. Barengan menghela nafasnya. Itu pertama gimana? Emang kamu milih bidangnya itu kamu suka apa gimana sih? Enggak, coach. Lah terus? Aku tuh awalnya pengennya arsitek sama teknik sipil, tapi nggak lolos kan, aku nyari di ITS. Terus aku bingung apa ya? Ya udah aku cari swasta aja, komputer aja, arahan orang tua sih juga. Terus aku dengan yakin gak yakin, aku ambil lah itu. Ya udah, aku mau nggak mau harus selesai karena udah bayar sampai akhir juga ya. Jujur di semester 1-2 tuh masih fun banget. Aku kayak ngoding masih, wah bisa nih, bisa kok gitu. Semester 3 aku udah mulai kayaknya salah jurusan deh. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa, kamu terjalani. Iya, teman-teman aku udah banyak yang keluar gitu loh dari program itu. Tapi itu kayak aku mikir udah bayar sampai akhir, aku harus tanggung jawab dong sama itu. Keren banget. Iya nggak sih? Ini GHT ini keren sekali. Nggak boleh setengah-setengah. Iya. Nggak boleh putus di jalan, ya udah aku selesaiin. Mau itu dibantu teman juga belajarnya. Sekarang ada ChatGPT juga, media belajar juga kan. Kita dibantu itu juga. Jadi dijalanilah walaupun tertatih-tatih ya. Tapi itu merupakan hal yang relate banget karena aku tahu banyak audiensku yang kan mereka tuh gini, aku sering dapat pertanyaan gini, Kak, misalkan orang tua aku tuh pengennya aku kuliah aja, mereka nggak pengen aku nyanyi. Kenapa nggak bisa dilakukan dua-duanya? Iya, kalau bisa 2 kenapa 1? Nggak sih? Ini Meska ini selain bidang yang diambil itu cukup berat, double degree pula, dan tetap bisa menelurkan karya-karyanya ya. Itu amazing sih buat aku, karena bukan cuma masalah waktu ya Meska ya, tapi masalah pikiran dan konsentrasi nggak sih? Iya benar. Bisa kok. Bisa kalau kalian niat dan happy, beneran. Oke, kalau gitu, lagu Datang Tepat Waktu nih single terbaru kamu. Iya. Kalau itu berupa coding, pakai bahasa apa coding? Kenapa kita bahas coding lagi ya? Nyesel banget nih aku. Nyesel banget ya. Apa ya? Iya. Kalau kamu mengcoding Datang Tepat Waktu, kamu akan menggunakan coding apa nih? Mungkin Python kali ya. Paling simple. Jujur paling simple Python. Oh gitu ya. Iya. Jadi lagu Datang Tepat Waktu ini Python. Iya, lagunya ringan. Iya. Temanya cinta. Iya. Biar bisa dijalani dengan enjoy, kita pakai Python aja. Luar biasa. Iya nggak? Ini pertama kalinya dalam podcast ini bisa menyambungkan lagu dengan coding. Luar biasa. Oke, misalnya aku penasaran nih. Kamu sempat juga selain sama Mas Bontot waktu itu, ada juga kamu duet ya sama satu grup yang kayak aku nggak nyangka nih secara vokal beda banget, ya nggak sih? Sama ini loh. Oh. Apa? For Revenge. Iya, For Revenge. Nah itu gimana ceritanya sih? Kan tuh secara vokal kalau kita dengerin, lah beda banget ini Meska sama vokalisnya siapa? Iya. Carbonix For Revenge. Nah itu kan suaranya beda banget tuh. Beda banget. Tuh awalnya bisa collab tuh gimana? Jadi kebetulan For Revenge juga baru join sama Sony Music, kita satu label. Terus mereka pengen bikin live session gitu. Di live session mereka pengen bikin sesuatu yang fresh. Jadi mereka ngajak kolaborasi artis lain. Jadi di lagu Penyangkalan mereka kayaknya pokoknya satu lagu mereka ngajak Muron Mumble, satunya lagi ngajak aku di Sandra. Terus ya udah, aku awalnya sempet kayak emang cocok ya gitu. Emang oke gitu. Oh cocok. Bali banget loh. Bali banget. Tuh dah.
Ya. Bus Bali. Buat Bali. Kayak gitu. Jadi aku worry di awal, tapi mereka meyakinkan di awal untuk ngajakin perform dulu live di mana ya, di mana Cikarang. Di Cikarang waktu itu diajakin live dulu. Wah, aku lihat crowd-nya udah takut banget kan. Gimana tuh? Berbaju hitam terus sangar gitu. Iya, Ya kan, aku takut gitu. Aku takut deh. Kayaknya enggak deh gitu. Nah, terus. Ya, mau gimana lagi udah di sini. Naik panggung iya kan. dong. Naik panggung. Jujur emang crowd-nya sangar ya. Iya. Tapi ternyata hatinya lembut banget. Oh, dibalik. Band apa For Revenge. Sangar, tapi begitu. Mungkin pas kamu naik panggung kali mereka luluh langsung. Enggak. Emang mereka ternyata lembut hatinya. Lembut, ya Allah, lembut hatinya. Lagunya tuh tentang lagu galau kan. Iya. Terus kayak cowok-cowok yang menyerah gitu, ya udah kamu kalau sama dia sama dia aja. Cowok yang menyerah. Iya. Aku rela gitu kehilangan mahkota demi kamu. Oh my yang God, bisa bahagia sama dia gitu-gitu. Jadi aku kayak kayaknya bisa deh. Terus ya udah, aku ambil lah live session itu. Tapi laki-laki mana sih yang gak luluh dengar suaranya Meska ya? Aduh. Oke, datang tepat waktu ini. Tadi kamu bilang ya di awal ya kan? Bahwa ini kisah nyata dari penulis lagunya juga, yang mana kamu juga, again, delivery-nya sangat keren ya. Gimana sih, tentang apa sih tentang waktu itu? Jadi datang tepat waktu ini menceritakan tentang orang yang tepat ya. Kadang kan ada orang yang tepat di waktu yang salah. Orang yang tepat di waktu yang salah. Ada lah ungkapan kayak gitu. Iya kan? Ada ya? Kayak misalnya udah deket nih, tapi ternyata suami orang gitu. Oh my God. Ya kan, Oke, siap. Tapi ini orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi dia datangnya tepat waktu. Beda banget sama pasangan yang dulu misalnya. Kamu tuh misalnya sekarang lagi ngejalanin hubungan yang toksik banget gitu sama pasangan kamu. Tapi percaya aja one day pasti akan ada orang yang datang tepat waktu yang lebih baik, yang lebih bisa menghargai, dan itulah yang diceritakan di datang tepat waktu. Secara vokal nih ya, kan kamu tentu udah biasa nyanyiin lagu-lagu ballad. Tapi kamu ada pendekatan khusus nggak untuk single kamu ini? Kayak oke nih, di lagu ini secara vokal aku akan ngelakuin hal apa misalnya, atau ngalir aja sih? Jujur aku rada susah nyanyi lagu ini. Karena ini lagunya termasuk lagu yang ringan gitu kan. Harus dibawanya ngalir aja. Sedangkan lagu aku yang lain tuh lumayan marah-marah kan. Iya. Lagu yang galau marah-marah. Jadi aku dari awal ngedengerin lagu ini, kakak udah ngingetin, kayak kamu nyanyiin lagu ini gak boleh kayak biasanya ya. Harus ringan, harus santai, harus menghayati. Tapi wah aku mikir banget sih coach di situ. Gimana ya caranya aku nyanyi yang ringan tapi bagus gitu. Karena aku susah banget sebenarnya nyanyi lagu yang ringan. Ringan yang kayak gini, yang light gitu. Jadi caranya adalah banyak-banyak dengerin lagu cinta waktu itu. Oh, kamu referensi kamu perbanyakin lagu cinta. Misalnya lagu wedding gitu kan. Itu lagu-lagu cinta kayak gitu. Terus lagu-lagunya Kagea tuh. Aku dengerin juga. Cara dia nyanyi kan ringan tapi nyentuh. Betul, gitu. iya benar. Aku dengerin itu. Jadi ya mulai kebentuk lah, ditambah waktu rekaman ada Om Yufnat juga yang ngedirect. Jadi bisa dapet seperti ini hasilnya. Tapi itu menurut aku langkah penting tuh, memperbanyak reference sebelum kamu actually merekam gitu. Iya. Iya gak sih? Iya benar. Ketika ini pelajaran keren guys ya. Jadi kita mendapat tantangan nih nyanyiin sebuah lagu yang mungkin di luar zona nyaman. Ini bisa dibilang di luar zona nyaman kamu ya. Kamu tidak ragu-ragu untuk mengambil banyak referensi untuk ngebantu kamu pendekatan terhadap lagu ini gitu. Iya, untuk eksekusi lagunya. Tapi pas proses rekaman sendiri ada kesulitan nggak? Apa kamu dengan proses itu kamu akhirnya udah ngalir aja gitu setelah mengalami proses referensi tadi gitu? Di awal sempet sih kesulitan, kayak suaranya masih apa ya? Kalau di Bali tuh katos gitu. Katos tuh apa ya? Keras gitu. Kurang ringan gitu. Tapi setelah pemanasan beberapa kali akhirnya dapet tuh. Oh, udah mulai dapet nih manisnya. Kita mulai rekaman. Jadi emang harus beberapa kali diulang dulu di awal pemanasan. Oke, ini ada satu pertanyaan juga yang sekedar penasaran aja nih. Sebagai seorang penyanyi, ya kan, sebagai seorang Meska dari Bali ya, yang juga lagu-lagunya menyentuh banget. Kamu tentu tidak terhindarkan sama orang ngebanding-banding kamu sama Lini, gitu. Kamu menyikapinya gimana tuh? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan.
sama-sama dari Bali itu mungkin juga salah satu faktornya. Lagunya juga sama-sama ballad kayak gitu-gitu ya, pasti akan ada yang membandingkan. Cuman aku nggak expect kenapa dibandingin sama Kak Gelin. Beda halnya kalau remake kan bisa tuh dibandingin sama penyanyi sebelumnya. Nah ini padahal nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Terus dibanding-bandingin, awalnya tuh kayak mirip Lini ya gitu-gitu. Gitu-gitu ya, aku pikir lagunya mahal ini gitu-gitu. Aku nggak apa-apa di awal-awal, soalnya lama-kelamaan ternyata rada mengganggu ya orang-orang karena udah mulai kayak ini mah ngikutin, udah mulai munculnya kayak gitu-gitu. Padahal enggak guys, beda loh. Kalian dengerin lah baik-baik. Tapi ya kadang-kadang fandom gitu ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang tuh kalau kita lihat secara objektif nggak ada hubungannya gitu. Cuma yang namanya fandom tuh, jangankan yang kamu sama-sama dari Bali, yang nggak ada hubungan sama sekali aja seneng di gitu-gituin ya. Apa sih? Emang itu pasti ada aja. Betul. Dan kamu secara udah berpengalaman di dunia medsos gitu ya, kamu menghadapi istilahnya orang-orang, ya netizen ada aja aneh-aneh gitu, kamu udah biasa nggak sih? Ya udah biasa, dengan bijak aja ya dihadapinya. Kadang kalau ada yang udah keterlaluan banget, kadang aku balas gregetan gitu ya. Iya kayak ngikutin apanya sih aku gitu misalnya. Tapi yang paling gregetan adalah Mama justru. Mama suka balas-balasin komen. Mama balas-balasin komen. Aduh, kalian hati-hati deh. Hati-hati bukan sama aku tapi sama mama aku ya. Real loh guys. Iya. Tapi ya itu memang salah satu risiko yang kalau kalian ingin terjun nih ke dunia kreatif, dunia hiburan, dunia nyanyian, mau nggak mau ya akhirnya bertemu ya. Iya pasti. Ya, dibanding-bandingin sama orang, digontok-gontokin, padahal kita fine-fine aja gitu kan. Iya, padahal temenan aja biasa kita. Iya. Nah ini kamu juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, nominasi juga, ada Breakthrough Artist of the masuk nominasi. Breakthrough Artist of the Year di Indonesian Music Awards, dan kamu pernah terpampang nyata di Times Square. Wajahnya Kek Niska dari Bali ini. Iya. Gimana perasaan kamu dan melihat perjalanan kamu sejauh ini ya? Papamu apakah finally approval? Akhirnya papa sih udah approve udah approve. Cuman ya masih tetap diawasin aja. Diawasin dengan ketat ya? Iya. Emang kamu anak berapa sih? Anak pertama, cewek satu-satunya di keluarga. Gak heran kalau gitu disorot gitu. Iya, diawasin banget. Terus kalau ngomongin tadi masuk nominasi, aku kaget banget sih karena itu tiba-tiba banget. Terus orang-orang di nominasi itu orang-orang keren kan, ada Bernadia, ada Kak Adrian, kayak gitu-gitu. Jadi seneng walaupun nggak dapet penghargaannya, tapi itu masuk nominasi aja udah berharga banget. Maksudnya udah dilihat lah ternyata apa yang dari Bali ini, penyanyi daerah ini, terus ke Jakarta udah ditoleh sama ajang-ajang seperti itu, penghargaan. Terus muka aku bisa terpampang di New York Times itu keren Square banget juga. Sih, itu keren banget sih. Itu baru banget loh Coach, Juni kemarin pas habis rilis data foto-foto. Kamu ada yang motoin gitu, ngasih lihat gitu? Itu langsung dari Spotify-nya mereka ngasih lihat gitu. Apa rasanya ya? Ada muka kita di Times Square ya? Jadi awalnya tuh aku masuk ke playlist Equal. Equal itu kan untuk penyanyi-penyanyi wanita gitu kan. Terus Equal itu emang rutin ditayangin di Times Square. Terus terpilihlah saya saat itu. Terima kasih. Keren sekali ya. Tadi kamu juga sempat bilang, kan aku satu nih dengerin Datang Tepat Waktu kan. Kamu bilang ini lagi mau nyiapin single berikutnya. Hah? Luar biasa produktif. Bocoran kali? Ya lagunya habis seneng-seneng kita galau lagi. Kita balik lagi galau ya guys. Ditunggu banget sih. Ditunggu ya. Tapi apakah ini akan menjadi sebuah EP atau album lagi? Kalau EP atau album belum, tapi masih single dulu. Kita pemanasan dulu ya, pemanasan mesin dulu. Ya. Pokoknya dengerin dulu lagu yang udah rilis, terus nanti setelah ini aku rilis lagu lagi, didengerin lagi. Hafalin lah pokoknya lagu-lagu saya, siapa tahu nanti saya konser ya, amin. Jadi kalian udah hafal semua lagunya. Keren banget sih, aku tuh bener-bener seneng ngikutin perjalanan, especially karena aku kenal kamu dari dulu, kamu The Voice Kids gitu loh, kamu sempat banyak banget hal yang terjadi sama kamu gitu. Maksudnya ini buat aku ya, aku yang bikin YouTube channel ini bener-bener pengen ngajakin teman-teman semua buat yuk berkarya, yuk nulis lagu, yuk rilis lagu, nyanyi walaupun kamu sibuk
double degree coding, tetap produktif sampai sekarang gitu, bahkan penghargaan sampai ke luar negeri itu tuh tercapai gitu loh. Dan itu sangat-sangat inspiratif banget sih Mas Kak. Aku benar-benar sangat bangga juga sama kamu ya. Dan pokoknya ditungguin terus nextnya. Jangan lupa yang sekarang harus digenjot terus, kita dengerin Datang Tepat Waktu ya. Ada visualizer juga di lirik. Mas Kak, aku selalu minta ke tamu-tamuku untuk share kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Iya, agar penonton nih semangat untuk berkarya terus dan apa sih namanya, bisa ngambil inspirasi dari seorang Meska Adinda. Meska. Mungkin nggak terlalu nggak terlalu baku ya bahasanya. Oh iya, apa-apa. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk nyoba, masih nggak tahu arahnya mau kemana, kalian cari hal yang kalian suka. Dan sekarang media untuk belajar dan berlatih udah banyak banget. Kalian bisa berlatih dari situ. Harus dicoba terus. Karena kalau nggak dicoba, kalian nggak bakal nemu jalannya. Coba ya. Harus dicoba terus. Kita harus eksplor. Nggak boleh berhenti. Datang dari seorang Meska yang sudah nyata-nyata mengalami. Iya. Matur suksema. Matur suksema. Bisa kan saya? Ya, cocok ya, cocok. Cocok. Anak Bali. Iya. Mas Kak, aku biasanya juga menutup podcast ini dengan kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Thank you banget ya, congrats-nya. Thank you, Coach. Keren banget, Mas Kak. Yes. Tak butuh waktu lama, ku percaya cara mencintaimu sangat indah. Hadirmu patahkan segala ragu. Aku bahagia dimilikimu, sempat mati rasaku karena cinta. Begitu banyak luka yang ku terima, tapi semenjak bertemu denganmu, benar cinta datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Keren banget lagunya. Mas Kak, congrats, saya dengerin di seluruh streaming platform ya. Betul. Thank you.